Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hendri Putra Yoga, NIM B10 12 19 10 26, jurusan IESP PPK Malam, kelas A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Harga, dan Pendapatan terhadap keputusan mahasiswa dalam pembelian HP iPhone di lingkungan kampus FEB Untan. Proposal ini berlandaskan dari materi Pak Yanto yang berjudul permintaan Higsian. Fungsi permintaan Higsian konsumen atau fungsi permintaan kompensasi untuk suatu barang adalah kuantitas yang diminta sebagai bagian dari solusi untuk meminimalkan pengeluarannya pada semua barang sambil memberikan tingkat utilitas yang tetap. Pada dasarnya, fungsi permintaan Higsian menunjukkan bagaimana agen ekonomi akan bereaksi terhadap perubahan harga barang. Jika pendapatan agen dikompensasikan untuk menjamin agen utilitas yang sama sebelum perubahan harga barang, agen akan tetap pada kurva indiferen yang sama sebelum dan sesudah perubahan harga barang. Fungsi permintaan Higsian berguna untuk mengisolasi pengaruh harga relatif terhadap jumlah barang yang diminta. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, poin 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian. Yang kedua, ada landasan teori, poin 2.1 pendapatan, 2.2 keputusan, 2.3 harga, dan 2.4 gaya hidup. Yang bab 3 metode penelitian, poin 3.1 jenis penelitian, 3.2 lokasi penelitian, 3.3 batasan operasional, 3.4 jenis data, 3.5 metode pengumpulan data, dan 3.6 populasi dan sampel. Bab 1 pendahuluan, poin 1.1 latar belakang. Di zaman serba modern ini, keberadaan smartphone sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang harus memiliki alat komunikasi seperti smartphone sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Smartphone juga dapat memudahkan komunikasi yang sebagaimana mestinya fungsi dari handphone, yang memang untuk memudahkan dalam komunikasi, bukan hanya untuk mengikuti kemajuan zaman saat ini. Keberadaan smartphone saat ini bukan suatu barang yang mewah bagi setiap orang, karena hampir semua orang dari berbagai macam status golongan, pekerjaan, dan usia saat ini bisa memilikinya. Alasan menggunakan smartphone saat ini karena sangat diperlukan untuk berkomunikasi sehari-hari dan mempermudah mencari bermacam-macam informasi melalui jaringan internet. Selain itu, smartphone juga memiliki fitur-fitur lebih mewah daripada handphone biasanya. Salah satunya adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal, yaitu perusahaan telepon seluler atau handphone terkenal, yaitu Apple. Apple merupakan perusahaan produk elektronik yang besar. Dia memproduksi sebuah perangkat seluler yang dikenal dengan nama iPhone. iPhone berbeda dengan brand-brand lainnya, di mana dia menggunakan sistem operasi iOS dengan chipset Bionic yang membuat kinerja dan performa dari produk ini sangat stabil dan memuaskan. iPhone sangat unggul dibandingkan dengan smartphone Android lainnya. Bahkan dengan RAM yang kecil sekalipun, iPhone ini mampu bersaing dengan Android yang memiliki kapasitas RAM yang cukup besar. Dari segi fotografi, kamera iPhone sudah bisa dibuktikan bahwa hasilnya real dan smooth, berbeda dari perangkat lainnya. Namun tidak semua orang membeli HP iPhone, dikarenakan harga yang tidak mudah dijangkau oleh semua orang, khususnya pada mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Mahasiswa tergolong bukan angkatan kerja, karena mahasiswa termasuk pelajar yang tidak mencari kerja atau pengangguran, ataupun sedang bekerja, melainkan mereka bersekolah dan penerima pendapatan, sehingga mahasiswa tidak memiliki pendapatan permanen. Permanen sendiri, pendapatan mahasiswa di sini berasal dari gaji magang, penghasilan dari berjualan online shop, MLM atau multi level marketing, maupun sumber-sumber lainnya yang diterima setiap bulannya, dan uang saku dari orang tua setiap bulan. Yang dimaksud dengan gaji adalah uang saku yang diterima setiap bulan. Dari gaji inilah yang selanjutnya mahasiswa gunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak semua mahasiswa menggunakan HP iPhone untuk berkomunikasi. Gaya hidup mahasiswa yang dituntut eksis dan memiliki produk prestige menuntut mereka menggunakan iPhone. Bagi mereka, kebutuhan akan smartphone iPhone sudah menjadi kebutuhan, terutama manfaat yang dirasakan seperti untuk internet, media sosial, dan untuk mengirim email. Untuk dapat memenuhi gaya hidup, seseorang pasti akan mengeluarkan sebuah nilai yang akan ditukarkan pada produk yang diinginkannya. Atau dapat dikatakan faktor harga akan sangat berpengaruh juga pada saat akan melakukan keputusan pembelian. Poin 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah pendapatan dan harga secara bersama mempengaruhi terhadap perilaku mahasiswa pada pembelian HP iPhone? Yang kedua, apakah gaya hidup mempengaruhi mahasiswa dalam mengambil keputusan terhadap pembelian HP iPhone? Poin 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis, yaitu pengaruh pendapatan secara bersama mempengaruhi terhadap perilaku mahasiswa pada pembelian HP iPhone. Gaya hidup mempengaruhi mahasiswa dalam mengambil keputusan terhadap pembelian HP iPhone. Bab 2, landasan teori. Poin 2.1, ada pendapatan. Samuelson tahun 2002 dalam Mutakin tahun 2014 mengatakan, pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga kerja dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Disposable income adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang yang sudah siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsi penerimanya. Pendapatan ini merupakan hak mutlak bagi penerimanya. Prasetyo tahun 2011. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari istilah pendapatan pribadi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah masuk juga pembayaran pindahan. Sukirno tahun 2003. Poin 2.2 keputusan. Menurut Chipman dan Kanuk tahun 2007, keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau tidak, orang itu berada dalam posisi mengambil keputusan. Poin 2.3 harga. Menurut swasta dan
Swasta dan Irawan tahun 2005, harga adalah jumlah uang yang ditambahkan beberapa produk kalau mungkin, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga juga didefinisikan sebagai suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditumbuhkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan konsumen dari produk atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar barang dan jasa tersebut bagi konsumen, dan semakin besar pula alat penukaran yang dikorbankan. Poin 2.4 ada gaya hidup. Sutisna tahun 2002 menyatakan gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya atau dalam kurung ketertarikan, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya atau pendapat. Gaya hidup menurut Kotler tahun 2002 adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Menurut Susanto dalam Nugraha tahun 2003, gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Ada faktor internal, yaitu ada sikap dan pengalaman dan pengamatan. Sedangkan di faktor eksternal ada kelompok referensi dan keluarga. Bab 3, metode penelitian. Poin 3.1, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah analisa kuantitatif, yaitu dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sugiono tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya hidup, harga, dan pendapatan terhadap keputusan pembelian produk smartphone merek iPhone pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Poin 3.2, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Poin 3.3, batasan operasional. Batasan operasional dalam penelitian ini adalah: yang pertama, merek handphone yang diteliti adalah iPhone. Yang kedua, variabel bebas atau X, yaitu yang meliputi gaya hidup, harga, dan pendapatan. Yang ketiga, variabel terikat atau Y, yaitu keputusan konsumen dalam pembelian smartphone merek iPhone. Poin 3.4, jenis data. Di sini ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak yang menggunakan produk smartphone merek iPhone. Dan di sini juga ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan data sekunder dari jurnal dan juga internet. Poin 3.5, ada metode pengumpulan data. Di sini ada daftar pertanyaan atau kuesioner, yang dimana peneliti menyediakan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitiannya. Poin 3.6, populasi dan sampel. Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak, yang menggunakan smartphone merek iPhone, di mana besar populasi tidak dapat diketahui berapa jumlahnya. Sampel. Menurut Sugiono 2010, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Akibat dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura yang pernah menggunakan handphone merek iPhone, jumlah tidak diketahui secara pasti. Maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sampel dengan menggunakan rumus Supramono tahun 2003. Demikianlah presentasi yang proposal saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat.